Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang merge data. Apa itu merge data? Merge data itu dia adalah salah satu rumpun dari atau salah satu komen dari proses mengcombine data. Jadi di Stata mengkombinasi data itu ada dua tipe. Yang pertama itu merge, yang kedua itu append. Kalau merge itu gambarannya kurang lebih kayak begini. Kita punya ID 1234, variabelnya 12. Terus kita juga punya file lain yang isinya itu ID-nya sama 1234, cuman variabelnya ada 3, 4, 5. Nah, kita mau ngegabung biar menghasilkan satu data yang isinya ID, variabel 1, variabel 2, dan digabung dengan variabel 3, 4, 5. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau append dia sifatnya nambahin data. Jadi kita misalnya punya variabel 123 dengan ID-nya 1234. Nah, kita mau nambahin observasi di bawahnya dari file lain yang isinya kurang lebih kayak begini. Jadi itu sedikit ilustrasinya. Nah, konsep merge sendiri sebenarnya itu mirip ketika kita buka kunci. Itu konsepnya seperti kunci dan gembok. Jadi kalau di kunci itu dan gembok itu kan punya derat-derat ya. Nah, tugas kita di merge dan yang bikin pusing juga adalah kita mencoba mencari kaitan-kaitan ID dari satu file dengan file lainnya. Jadi dengan berbekal itu kita bisa ngedempetin datanya atau nge-merge datanya. Nah, tipe-tipe merge itu ada 4 di Stata. Pertama itu satu-satu. Kalau satu-satu itu jelas ya, yang ID-nya 1 di merge masing-masing sehingga nantinya akan mendapatkan satu data utuh yang merupakan gabungan antara file pertama dan file kedua. Sehingga hasilnya kurang lebih kayak begini. Nah, cuman ada juga M1, many to one. Kalau yang ini one to one, kalau ini many to one. Apa itu many to one? Many to one itu kurang lebih gambaran datanya begini. Kita misalnya punya data dengan ID yang seperti ini. 1A, 1B, 2A, 2B. Sementara file lain yang ingin kita gabungkan ada 1A dan 2A doang. Nah, many to one mencoba mencari ID-ID yang sama untuk digabungkan dan hasilnya nanti akan seperti ini. Ini yang sama kan 1A dan 2A doang ya. 1B-nya nggak ada. Sehingga akhirnya yang ketambahan cuman variabel 3 untuk 1A-nya doang dan variabel 3 untuk yang 2A. Nah, kalau untuk one to many itu dibalik konsepnya. Ini konsepnya ya, di dalam praktiknya lebih rumit. Konsepnya adalah kita misalnya punya 1A dan 2A, kita pengen ngegabungin ke satu file yang kurang lebih gambarannya seperti ini. Ada 1A, 1B, 2A, dan 2B. Nah, one to many itu akan memforce atau memaksakan datanya sehingga nanti semuanya akan diisi, nggak bolong-bolong kayak begini, dengan prioritas ID-ID yang ada di data pertama, basis datanya gitu. Atau data basisnya. Gambarannya nanti data yang tercipta akan kurang lebih jadi seperti ini. Jadi ada ID 12 dan ID 2-nya itu dijadiin A semua. Karena yang diprioritasin itu adalah ID-nya di file pertama. Jadi semuanya di A. Jadi yang ID 2 di file kedua itu semua ditiban. Nah, untuk var 3-nya itu mengikuti ID 1-nya. Jadi ini akan sama, misalnya ini nilainya 1 dan 2. Ini jadi 1, 1, 2, 2. Many to many, lain lagi urusannya.
Nah, kalau kita baca misalnya diskusi-diskusi di Stata Forum, itu sebenarnya orang juga masih bingung nih many to many bentuknya kayak gimana ya gitu. Cuman kurang lebih secara teoritis adalah dia seperti M many to one atau one to many, cuman dia sifatnya bolak-balik. Konsepnya gitu. Cuman di realitanya bentuk datanya seperti apa sih? Orang juga masih banyak ngobrolin. Ya, cuman kita nah, cuman many to many ini akan berguna ketika kita mencoba untuk memaksakan merging data. Misalnya kita coba one to one, oh rupanya nggak match gitu antara data di file pertama dan kedua ada nggak matchnya. Terus yang kita cobain many to one masih belum match juga gitu. Mungkin dalam beberapa ketika kita deadline kan kadang-kadang kita juga udah nggak teliti dan sebagainya. Akhirnya kita coba untuk masukin ada yang kurang. Nah, many to many sebenarnya jalan terakhir untuk memforce udah matchingin aja deh semuanya gitu. Walaupun nanti akan ada bias tentunya. Cuman kalau misalnya hati-hati sekalipun itu nanti hasilnya tuh kurang lebih nanti akan seperti one to many. Kalau misalnya kita ketemu nih jarumnya, masalahnya di mana, itu hasilnya seperti many to many. Nah, kita langsung praktek ya. Misalnya kita punya 4 jenis data. Tabel 1 gambarannya seperti ini, ada ID keluarga, status, pendapatan, dan makan. Dia data tentang pengeluaran pokok. Tabel 2 ID keluarga, dia tentang pengeluaran pulsa. Dan yang tabel ketiga pekerjaan ayahnya, dan tabel keempat tentang kesejahteraan. Oke, kita coba simulasi ya. Baik, kita coba untuk praktek. Pertama-tama kita coba masukin dulu datanya ya. Datanya itu saya nyimpen di desktop. Cuma nanti saya coba untuk lampirkan di link deskripsi. Jadi tabel 1 gambarannya seperti tadi. Ada 2 keluarga, keluarga 1 dan keluarga 2. Yang keluarga 1 terdiri dari 4 anggota keluarga, ayah, ibu, dan 2 anak. Kalau yang keluarga 2, ayah, ibu, dan 3 anak. Masing-masing anggota keluarga punya keterangan pendapatan dan keterangan pengeluaran untuk makan. Nah kita pengen merge dengan data tabel 2 yang dari file berbeda, yang keterangannya itu sama, ada ID dan status, jumlahnya juga sama, ada 9 observasi. Keluarga pertama ada 4 anggota, keluarga kedua ada 5 anggota keluarga. Cuman dia punya keterangan variabel pulsa seperti ini. Nah, kita pengen kedua data ini di merge sehingga nanti akan menghasilkan satu data yang terdiri dari ID dan status, terus ada keterangan pendapatan, makanan, plus pulsa. Kita coba aja ya. Nah, karena dia sama punya ID yang seimbang dan observasinya juga seimbang, kita menggunakan merge one on one. Caranya seperti ini. Jadi tadi saya nempatinnya sama ya, file directoriesnya di sini ya. Oke, ini filenya tabel 2. Jadi caranya ketik merge 1.21, kemudian tempatkan nama-nama variabel yang kita percaya sebagai kode unik. Kode unik itu kan ada di sini. Kode uniknya bisa lebih dari satu variabel. Misalnya kayak begini, kita kan nggak punya ID spesifik ya. Misalnya nomor KTP di sini nggak ada. Nomor KTP kan unik tuh, satu orang satu. Cuman di dalam konteks ini
kode uniknya dia terdiri dari dua variabel. Kalau adik keluarga digabung dengan status. Jadi nanti kan ada keluarga pertama si ayah. Jadi kan unik tuh dia. Nggak ada lagi kan keluarga pertama ayah selain yang di baris satu ini. Kemudian nanti ada keluarga pertama ibunya, keluarga pertama anak pertama, dan seterusnya. Jadi dua variabel ini kita gunakan sekaligus. Maka kita letakkan setelah 1.1 tadi. Ada dua variabel. Nah setelah itu kita tulis using. Bukan use ya, using. Kemudian kita tulis directories file yang akan kita gabung. Jadi kita sekarang ada di tabel 1. Nah kita mau ngegabung si tabel 2. Tabel tujuannya adalah tabel 2 ya. Kita tulis directoriesnya di sini. Di mana letaknya, nama filenya apa. Kalau sudah, kita enter. Nah, dalam merge, setelah kita melakukan pengetikan codingnya, nanti dia akan memberikan report atau laporan mengenai siapa-siapa saja yang tidak cocok dan siapa-siapa saja yang cocok. Dan dia akan timbul juga dalam satu variabel sebagai variabel yang memberikan keterangan. Gambarannya seperti ini. Nah, tadi kan di tabel 1 kita cuma ada file ini ya, ada variabel ini, ID, status, pendapatan, dan makan. Sekarang sudah ada pulsanya. Ya. Karena ini di file di tabel 1 dan ini di tabel 2 udah kegabung dan hasilnya ketiga variabel ini ada di dalam satu query sekarang. Nah, tadi ada juga keterangan atau laporan siapa observasi mana yang cocok dan yang tidak cocok. Di sini karena kebetulan kita cocok semua, maka nilainya 3 semua tuh, match semua. Oke. Nah, selanjutnya kita mau coba memergekan variabel tabel ketiga. Ya. Tabel ketiga itu kan kayak begini ya. Dia cuma ada 2 observasi doang. Yang pertama dari keluarga, si ayahnya doang yang ditanyain untuk mengetahui pekerjaan si ayah. Jadi dia cuma ada 2 observasi, ada ID keluarganya dan statusnya juga. Cuman anak-anaknya nggak ada. Ya. Berarti kan nanti dia cuman mau menghubungkan dari many ke 1 gitu. Ya, kita coba ya. Dari many ke 1. Nah, ini diganti aja tabelnya. Sama seperti tadi, cuman dari many ke 1. Ya. Nanti dia akan mencocokkan siapa aja yang match gitu. Ditulis siapa yang akan menjadi variabel sumbunya dan nama file directoriesnya. Oh iya, jangan lupa sebelum kita kalau kita sudah melakukan merge dan akan melakukan merge ulang dengan file yang berbeda, jangan lupa report yang sebelumnya kita hapus saja. Karena kalau enggak kayak begini tuh, dia nggak mau overwrite soalnya. Atau di rename. Ya, kita ulang prosedurnya. Ya, nah kelihatan tuh di dalam laporannya ada 7 observasi, number of observationnya itu ada 7 yang tidak match, 7 dari masternya atau data awalnya, dan 0 dari tabel 3-nya. Yang match itu ada 2. Gambarannya seperti apa? Seperti ini.
Nah, yang match itu si bapaknya doang ya. Kayak gini. Kurang lebih itu gambarannya, sorry, yang ini ya. Nah, kayak gini. Keluarga dan status. Nah, masih dalam konteks many to one juga, kita bisa melakukan apa namanya, apabila apa data tujuannya itu menjadi representasi seluruh anggota keluarga. Maksudnya seperti ini. Selanjutnya kita kan mau melakukan merging antara data yang barusan kita sudah gabungkan dengan tabel 4. Tabel 4 tuh sama seperti tabel 3, cuman ada dua observasi, di mana kalau yang ini menunjukkan keterangan kesejahteraan. Karena kan kalau di misalnya di Susenas biasanya kan keterangan kesejahteraan atau keterangan pendapatan cuman yang ditanyain bapaknya doang gitu. Maka ketika dia masuk kategori miskin, meskipun bapaknya doang yang di kategori ini miskin, ketika di merge itu apa namanya, status kemiskinan itu sebenarnya merepresentasikan seluruh anggota keluarganya. Nah, kita ingin ngebentuk nggak satu doang. Kalau ini kan cuman bapaknya doang yang keisi ya. Kita ingin semuanya bisa keisi gitu. Keisi kayak begini gitu. Misalnya kalau bapaknya miskin, seluruh anggotanya jadi miskin. Kalau bapaknya non miskin, seluruh anggotanya nggak miskin. Gitu. Caranya seperti apa? Caranya seperti ini. Jangan lupa drop dulu merge-nya. Nah, kalau tadinya kan dratnya atau variabel yang uniknya itu kita bikin strict, ada dua variabel unik gitu. Nah, kalau apa namanya, kalau kita pengen ngeblending variabel kesejahteraan tadi ke seluruh observasi, itu caranya hapus aja statusnya. Ya. Itu kemudian kita ganti ini jadi 4. Hasilnya kayak gini. Nah, semuanya jadi miskin tuh. Mewakili. Meskipun dari tadinya bapaknya, cuman semuanya akhirnya keisi. Kenapa begitu? Mekanismenya adalah tadinya kan gini. Kalau kita masukin ID keluarga dan statusnya juga, maka dia akan spesifik mengarah kepada observasi yang terkait. Karena yang ditanyain tadi di tabel 4 cuman ayah dari keluarga 1 dan ayah dari keluarga 2. Kalau kita masukin ID keluarga dan status di dalam variabel merge kita sebagai informasi sumbu dalam fungsi merge kita, dia nanti cuman yang keisi cuman di baris ayahnya doang. Cuman karena ininya tadi kita hapus ya, cuman ada ininya aja, maka many to one-nya itu akan mengisi yang kosongnya itu akan diisi juga oleh variabel dari variabel kemiskinannya gitu. Berbekal 1 cuman di blending semuanya. Oke? Ya, itu untuk one on one dan many to one. Nah, sekarang kita mau coba simulasi gambaran tentang one to many. Ya. Kita coba hapus dulu datanya. Ya. Nah, sekarang kita mau simulasi, kita coba. Tadi kan kita mulai dari data yang observasinya ada banyak gitu. Nah, sekarang kita mau coba dari observasinya yang sedikit. Contoh dari observasi dari tabel keempat. Ini kan cuma ada 2 observasi ya, keterangan kemiskinan dari kepala keluarga. Nah, kita sekarang mau coba
nyambungin apa namanya, dari tabel keempat ke tabel pertama. Ya, dari satu ini kita mau nyoba nempelin ke yang pertama. Pertama-tama apa namanya, kita mau secara spesifik juga. Maksudnya seperti ini. Ini kan sekarang kita udah di tabel keempat ya. Nah, kita mau merging dengan tabel pertama. Cuman deratnya atau variabel sumbunya ada ID keluarga dan dan status. Misalnya. Ya. Kita masukin dua-duanya biar spesifik. Hasilnya seperti apa? Hasilnya rupanya kurang lebih sama. Yang dicocokin adalah observasi-observasi spesifiknya sesuai dengan sumbu merge-nya, ID keluarga dan statusnya gitu. Jadi data apa namanya, kemiskinannya itu akan melekat di masing-masing observasi spesifik. Ya. Kan observasi spesifiknya itu di ayah ya. Jadi nanti POV-nya ini melekat di barisnya si ayah. Jadi pas di pendapatannya si ayah dan makanannya si ayah pertama, dan untuk yang non miskin itu di pendapatan dan makanannya pada ayah di ID keluarga kedua. Nah, sekarang kita mau yang berbeda. Berbedanya adalah sekarang kita drop dulu. Kalau sebelumnya, kalau ininya dihapus, ya, itu ada satu variabel yang nantinya akan ngeblend di masing-masing ID yang terkait gitu. Nah, sekarang kita mau coba untuk yang one to many, cuman ID-nya tetap ID keluarga, cuman yang statusnya dihapus. Apakah dia akan ngeblend juga? Nah, kita sekarang mau masuk ke yang ke tabel 2 gitu. Nggak bisa dia. Ini berarti dari tabel keempat sorry. Kalau yang tabel 1 ya, coba ya. Set more of, kita coba ulang. Kita mulai dari tabel keempat. Nah, kita mau nge-merge one to many ke tabel pertama tanpa cuman dengan berbekal variabel ID keluarga doang, tanpa statusnya. Nah, hasilnya seperti apa? Hasilnya adalah si ayahnya ini akan mendominasi semua akan menghapus semua status di variabel tujuannya, ke file tujuannya. Gambarannya gini, ya. Kalau kita one to many dengan status, ya, kita ngebandingin ya. Itu kan tadi yang keisi cuman di variabel ayah yang pertama dan ayah yang kedua doang. Non miskinnya nempel di variabel itu.
di observasi itu. Nah, cuman kalau misalnya statusnya kita hapus, miskinnya akan ngeblend semua, cuman ayahnya akan menghapus status-status spesifik dari tabel kedua. Ini dari dalam hal ini dari tabel 1 gitu. Kita kan tadi nge-merging dari antara tabel 4 dan tabel 1. Kalau kita menggunakan merge one to many, ID underscore keluarga dan status, match-nya di baris yang spesifik dan status keluarganya itu masih terjaga. Cuman kalau kita merge one to many ID keluarga doang, itu miskinnya akan tersebar, cuman ayahnya itu akan menghapus status spesifik dari tabel 1. Nah, kalau kita bandingin dengan merge kita sebelumnya, yang sebelum kita mulai kasus baru ini, yaitu merge tabel 1 dan tabel keempat, hasilnya kan kayak gini ya. Dia lebih mirip dengan one to many keluarga dengan status ya dengan antara tabel 4 dan 1, cuman dengan metode yang pertama ini. Nah, sementara kalau yang ini, kalau one to many cuman tanpa status, dia akan menghancurkan variabel spesifiknya dari variabel statusnya, karena dia akan mengikuti nilai status dari tabel keempatnya, tabel basisnya. Oke, nah di sini sebenarnya menjadi gambaran juga bagaimana cara kerja many to many. Jadi kalau many to many itu nanti variabel-variabel atau observasi-observasi yang nggak match itu akan dipaksa jadi sama dengan salah satu dari kedua file tersebut gitu. Gambarannya seperti itu. Cuman memang bentuk spesifiknya ya tadi di forum aja masih bingung bentuknya gimana sih many to many gitu. Jadi seperti itu. Oke ya.